istilah saya itu mereka lebih tepat disebut sebagai partai Bapaisme itu loh istilahnya itu. Partai yang mengandalkan elektabilitasnya pada bapak namanya Pak Jokowi, kira-kira gitu loh. Oh, itu makanya bukan ragu relawan, Bang. Relawan itu rasional. Kalau you baik kita dukung, kalau you nggak baik kita koreksi. Gitu. Iya. Jerawan yang berjarak. Apalah namanya. Saya juga kurang tahu lagi istilah. Iya, istilah-istilah dia. Iya. Sobat Panangian, pada hari ini saya mengundang sobat saya yang sudah jadi langganan saya untuk melihat dinamika politik yang sekarang. Siapa lagi kalau bukan Bung Ray Rangkuti. Ya. Makasih Bang. Selamat datang. Waktu Anda belakangan ini sangat sulit ya. Kesana kesini ada 5 TV sekaligus. Itulah tandanya memang fenomena bagi saya itu adalah Anda cukup fundamental gitu, memberikan opini-opini itu nggak ada ininya, langsung aja A, B, hitam dan putih kan gitu. Nah itu juga yang memungkinkan saya akan bertanya mengenai bagaimana sih Kaesang ini selalu dibicarakan sebagai sebuah fenomena politik, ya, karena tidak diduga-duga begitu menerima sebuah penerimaan atau pemberian kartu sebagai anggota partai PSI. 2 hari kemudian diangkat jadi ketua. Banyak pro dan cons ya. Nah, gimana kalau menurut pandangan Ray sendiri gimana? Ya tentu saja Kaesang sendiri jadi figur yang memikat banyak orang. Ya. Karena kebetulan kan beliau ini anaknya presiden. Itu dengan sendirinya tingkat keterlibatan publik dalam semua aktivitas mereka itu tinggi gitu ya. Yang kedua, masuk ke ranah politik. Ya. Saat dimana politiknya sedang mulai naik-naiknya nih, ya, tensinya kan kira-kira. Iya, karena menjelang penetapan calon presiden, ya. Pendaftaran, ya, betul. Sebagainya gitu. Nah yang ketiga faktornya menurut saya ya karena ada proses yang dianggap orang, istilah saya saat itu yang relatif banyak dikutip oleh kawan-kawan media dengan istilah simsalabim gitu loh. 2 hari ketua umum gitu. Jadi ya sepanjang yang kita tahu ya inilah kali pertama ketua umum bisa didapuk setelah 2 hari jadi anggota partai politik gitu. Jadi 3 faktor ini yang menurut saya menyedot betapa tinggi perhatian orang terhadap kasus ini gitu. Ya, betul. Tentu bagi PSI sendiri, kalau semata-mata mereka mengejar elektabilitas, popularitas, ini akan berdampak cukup baik bagi mereka, positif gitu. Faktanya popularitas mereka naik dan di beberapa survei katanya elektabilitas PSI juga merangkak sedikit dan pengakuan-pengakuan beberapa pengurusnya juga mengatakan bahwa ada lonjakan pendaftaran keanggotaan yang cukup besar di daerah-daerah dan seterusnya. Iya. Itu kalau kita semata-mata berpikir hanya soal suara ya. Tapi kalau kita berpikir yang ideal tentang tata cara mengelola partai, tata cara hidup di dalam negara yang demokratik, yaitu lain lagi bingkai-bingkai ini. Tapi semata-mata mengejar popularitas, semata-mata mengejar elektabilitas, saya kira PSI mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Nah, kira-kira mungkin nggak dari sekarang 1% ya bisa menjadi masuk di parlemen 25 caleg masuk 4%. Ya saya sih tidak terlalu optimis kalau saya Bang ya. Tidak terlalu optimis gitu. Mereka karena tidak mudah juga untuk sekedar mengandalkan popularitas. Iya kalau misalnya tingkat kepuasan ke Pak Jokowi tinggi. Loh, sekarang ini kan tinggi. Ada kecenderungan mulai turun lagi Bang. Oh. Ya, karena kan ada beberapa peristiwa yang cukup melukai perasaan publik kan. Contoh Rempang. Kemudian di Kalimantan Tengah kemarin. Ya. Dan di kalangan menurut saya civil society, saya kira tingkat kepuasan ke Pak Jokowi itu cukup rendah. Karena baru kali ini misalnya KSAN ya, itu komisi aparatur sipil negara dibubarkan melalui undang-undang gitu ya. Padahal itu salah satu lembaga yang mencoba menjaga netralitas ASN di dalam setiap tahapan pemilu dan menjadikan
ASN itu sebagai betul-betul lembaga yang independen gitu. Ya, kira-kira ya, begitu. ya, ya. Jadi dengan berbagai persoalan yang kita alami saat ini, belum lagi tentu harga-harga sekarang naik ya, BBM. macam-macam, nah, termasuk harga pangan. Harga-harga pokoknya. pangan ya. Kalau di Beras. bidang ini abang lebih tahu lah. Ya, gitu ya, ya, saya. ya. Saya kira ada kecenderungan agak menurun. Jadi kalau sampai Pilpres 2024 dia akan menurun, ya tentu akan menyulitkan bagi PSI. Karena saya kira elektabilitas mereka itu sangat tergantung pada tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Jadi kalau tingkat kepuasan Pak Jokowi menurun, bisa saja kemudian mereka akan kehilangan elektabilitas gitu. Nah yang kedua adalah kesiapan mereka akan berlabuh gitu. Kan kalau kita baca elit-elitnya sekarang punya kecenderungan berlabuh ke Pak Prabowo gitu. Nah, tapi sebentar dulu. Jadi Anda tidak yakin mereka masuk parlemen? 4%? Ya 4% itu saya nggak terlalu yakin. 4% nggak terlalu yakin ya? Karena kan parliamentary threshold-nya 4%. Iya, iya, iya. Oh. Jadi nggak ya terlalu yakin saya Masuk 4%. Itu, ya. Jadi nggak masuk ke parlemen mereka itu ya? Ya itu dia. Ini keyakinan saya. Iya, iya, Itu, iya. Karena variabel pertamanya saya Yang sudah tadi yang bilang. ya. Pertama, elektabilitas mereka itu ditopang tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Iya. Yang sekarang sedang menurun. Kalau trennya menurun, ya kemungkinan besar elektabilitas ke mereka juga menurun. Nah yang kedua Bang, soal siapa yang mereka akan dukung. Oh ya, Nah, pemilihan. kalau mereka dukung, di elitnya kelihatan sekarang lebih mendukung kepada Pak Prabowo. Tapi kalau kita baca di arus bawahnya, kemungkinan besar mendukung ke Ganjar Pranowo. Ya. Jadi kalau ini bolak-balik, ya tentu mereka akan kehilangan. Misalnya dukungan mereka alihkan ke Pak Prabowo, sementara pemilih yang lain mengatakan kita Ganjar, kan mereka kehilangan suara. Dan sebaliknya kan, kalau mereka misalnya mendukungnya ke Ganjar, tapi katakanlah arus bawahnya mengatakan ke Pak Prabowo, mereka akan kehilangan suara. Nah, kecenderungan bahwa mereka berbeda dengan pendapat pemilihnya itu tinggi menurut saya di kalangan PSI sekarang ini gitu ya. Nah, itu faktor yang kedua. Nah, faktor yang ketiga dan corak PSI ini kan sebetulnya tergantung kepada daya jual mereka sebagai milenial gitu. Ya. Nah, yang sekarang menurut saya nggak menunjukkan identitas itu. Loh, Nah, bisa gitu? itu tadi kan istilah saya itu mereka disebut lebih tepat disebut sebagai partai bapaisme gitu loh istilahnya itu. Partai yang mengandalkan elektabilitasnya pada bapak namanya Pak Jokowi kira-kira gitu loh. Jadi nggak ada kemandirian sebetulnya Bang. Oh. Nah itu menurut saya nggak identik dengan anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita oh, itu kan ya. mandiri ya kan. Tidak tergantung kepada orang tua, dan seterusnya. Itu menurut saya yang kehilangan dari dari PSI. Jadi semacam jiwa dari PSI sebagai sebagai partai anak muda itu jadi betul. Ya. Nah, oleh karena itu Bang, jangan abai. Ya. Ada yang saya istilahkan sebagai elektabilitas kejutan. Oh, apa itu? Nah, elektabilitas kejutan itu ramai di awal gitu, tapi kemudian meluntur ke bawah gitu. Nah, jangan-jangan yang kita lihat sekarang ini adalah elektabilitas kejutan itu. Karena Kaisang bergabung, itu heboh. Euforia gitu, lalu elektabilitasnya naik, seturut dengan itu dia akan turun kembali. Itu yang dialami oleh, dulu saya sudah ingatkan, Anies Baswedan. Ketika dia dinyatakan sebagai calon presiden oleh Nasdem, tiba-tiba semuanya naik. Elektabilitas Anies naik, ya kan, kemudian Nasdem juga mengalami kenaikan elektabilitas, tapi seiring dengan waktu mereka mengalami penurunan dan stagnan di sekitar angka 15% itu untuk elektabilitasnya Anies, lalu mendapat kejutan lagi dengan masuknya Caimin. Sekarang kan mulai lagi naik lagi ya. Gitu. Jadi ini seiringan waktu Bang, ada proses yang kita sebut dengan verifikasi terhadap partai-partai ini gitu. Ya, ini partai ininya mau apa, mau kemana. Respon dari masyarakat ya? Iya, karena sekarang ini orang masih terbawa apa yang Abang sebut tadi, euforia, terkejut dah. Oke, menarik gitu. Tapi seiring dengan waktu, orang akan verifikasi apa sih sikap politiknya, apa tujuan politiknya, apa macam-macam dan seterusnya itu, yang itu bisa jadi menghambat ya mereka untuk menaikkan elektabilitas itu gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang trennya naik is oke karena masih baru, tapi belum tentu itu akan berlanjut. Iya. Luar biasa itu penilaian Anda ya. Nah kemudian gini lah, berarti Anda mengatakan berpengaruh dong kepada siapa mereka ikut dalam soal penentuan baca pres ini kan? Karena semua partai pada dasarnya kan mengalami itu, bukan hanya PSI. Betul. Ya, misalnya Partai Golkar bergabung dengan apa namanya? KIM. Ya, dengan Pak Prabowo, Ya. bukan berarti mereka
mengikut sertakan semua pemilihnya. Ya. Karena sebagian pemilihnya itu ada yang ke Anies. Pak Anies, Ada Anies juga ke Ganjar. ada ke Ganjar juga. Itu saya kira semua partai akan mengalami. Cuman soal persentasenya, ya kan ada yang kalau Anda milih ini mayoritas pemilih setuju gitu. Anda mengalami ini mungkin minoritas pemilih yang setuju gitu. Nah ini yang saya belum tahu. Sebetulnya kalau kita lihat peta dari pemilih PSI itu seperti apa. Kalau mereka misalnya memilih ke Pak Prabowo seperti apa. Kalau mereka memilih kepada Pak Ganjar seperti apa gitu. Boleh jadi karena itu mereka sekarang mewacanakan sebagai partai jomblo kan. Partai yang nggak ke kiri nggak ke sini kan. Itu. Tapi itu nggak boleh ya? Boleh bang, karena mereka bukan partai parlemen. Kecuali partai parlemen itu tidak boleh. Oh, karena dia nggak bisa ikut pemilu nanti ya? Karena mereka mendapat kursi di DPR dan semua partai yang mendapat kursi di DPR itu wajib. Ya, wajib ya. Untuk ikut serta mendukung. Jadi kalau PSI jomblo masih bisa nih karena belum parlemen ya? Oh, masih dia bisa jomblo. Malah kan mewacanakan kami jomblo aja, bisa jadi jomblo gitu. Karena pertimbangan-pertimbangan yang kita sebutkan. Ya, jadi sekadar memberi informasi, survei LSI kemarin memang ada fenomena menarik. Walaupun ini beberapa hari setelah atau memang belum mengcover Kaisang sebagai ketua ya, tapi beberapa hari lah. Saya membaca memang menarik. Hanya sekitar 15%-an mereka masuk ke Prabowo. 70-an% itu masih di Ganjar. Jadi artinya sikap politik mereka yang dulu Bang. Masih di sana dia. Bang. Ya. Jangankan partai baru, bahkan partai lama seperti PDI Perjuangan saja pun, partai ID-nya itu kecil. Ya. Di bawah 10%. Padahal itu partai lama. Golkar juga sama. Gerindra, P3, ini kan 3 partai. Kalau Golkar itu kan ormas yang jadi partai lah ya. Ya. Tapi kan sebagai instrumen, sebagai apa namanya, dia sejak jadi Orde Baru lah. Ya. Partai ID-nya tetap di bawah 10%. P3 juga mengalami yang sama, PDI mengalami yang sama. Artinya apa? Partai lama dengan puluhan tahun rekodnya saja nggak mampu membentuk pemilih yang militan terhadap mereka, nggak bisa. Tetap di bawah 10%. Apalagi partai seperti PSI. Partai ID-nya berapa? Gitu. Sehingga bisa dimaklumi kalau kemudian itu yang saya sebutkan tadi, Bang. Elitnya begini, pemilihnya tidak mau. Ya, itu tadi yang Anda sebutkan. Karena ada konek ini. Gitu loh kira-kira. Kami milihnya karena ini loh. Pemilih Anda karena ini gitu. Tapi kalau Anda enggak, kami pindah gitu. Jadi pemilih kita itu mayoritasnya nggak bisa di setting partai lah. Kalaupun ada yang bisa di setting partai atau pemilih fanatik yang kita sebutkan itu nggak lebih dari 10%. Oh, itu ya. Gitu. Apalagi partai baru. 10% itu udah partai lama. Seperti PDI, Golkar gitu ya, P3. Ya, saya nggak tahu kalau Gerindra mungkin di bawah itu, Nasdem di bawah itu. Jadi ya itu yang saya sebutkan ini agak dilematik. Nah oleh karena itu mungkin mereka sekarang kan mewacanakan sebagai jombloisme kan. Gitu. Tapi ya kita lihat nanti perkembangan. Apalagi kemudian misalnya kalau mereka memilih ya, misalnya katakanlah ke Prabowo atau ke Pak Ganjar gitu. Kalau dalam 2 kali tradisi pemilihan kita, pilpres langsung ini, yang besertaan dengan pileg itu, kotel efeknya nggak jatuh ke partai yang lain, paling ke 2-3 partai. Gitu. Nah misalnya kalau ke Prabowo jatuhnya ke Gerindra, paling jauh dia jatuhnya nanti ke Golkar. Gitu. Kalau Ganjar jatuhnya ke PDI, paling jauh dia nanti akan jatuh ke P3. Gitu. Ke partai yang lain nggak kebagi kok. Kalau kita belajar dari pengalaman 2019 yang lalu atau 2014 yang lalu. Jadi kotel efeknya sebetulnya nggak kemana-mana gitu. Makanya seperti yang kita diskusikan di awal tadi Bang, andalan mereka ini ya Bapak gitu loh. Itu yang saya sebut tadi, ini partai yang Bapaisme gitu. Tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Terlepas dari kualitas ketua umumnya sebagai individu ya. Karena banyak orang mengatakan memang jangan lupa Bang. Itu yang saya sebut tadi, kan ada efek kejut. Efek kejut itu, waduh Kaisang nih, orang rame-rame. Gitu. Karena orang belum lihat nih Kaisang nih siapa. Itu pernah kejadian kita dulu di zaman Pilkada DKI Jakarta. Tiba-tiba AHY jadi calon gubernur.
euforia tinggi sekali kepada gubernur. Begitu mulai terjadi debat-debat, turun. Iya, 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 iya. Jadi, Iya, iya, iya. jangan lupakan bahwa Iya. pemilih kita itu hari demi hari makin rasional. Kritis, makin kritis. Makin kritis. Iya, iya. Cuman memang saya sebagai pengamat lah ya, artinya saya kan ahli properti yang nggak terlalu punya ilmu politik. Saya memang melihat sosok di luar dari efek bapaknya terhadap dia, memang sebagai sosok dia memang istimewa, memiliki kelebihan gitu loh ya. Artinya dengan usia muda begitu, ya dia bisa memberikan semacam insight atau inspirasi bagi orang di zaman sekarang yang sangat, ya orang muda sekarang kan Anda lihat keseriusannya beda sama kita ya. Dia kan suka berpindah-pindah dia ini kan. Yang namanya Gen Z ini kan itu. Iya. Dilihat dari segi itu memang dia punya kelebihan sedikit. Ada semacam figur yang lumayan gitu bicara tentang korupsi. Contoh dia katanya kalau nanti duduk di sana, dia pertama sekali agendanya adalah mengusulkan undang-undang perampasan aset menjadi semacam apa mereka agenda prioritas mereka. Yang sekarang sebetulnya sudah diserahkan ke DPR. Ya, tapi paling tidak di mata masyarakat orang-orang muda seperti ini kan cukup punya semacam apalah ya bawaan lah ya untuk memberantas korupsi, katakanlah begitu. Ya sesuai dengan label daripada PSI-nya ya. Ya. Namun terlepas dari sana memang yang paling dominan ditangkap masyarakat tentu pengaruh Pak Jokowi terhadap kemunculannya. Nah, apakah itu kalaupun nanti dia akan naik sampai 4% lah katakan. Karena banyak pengamat yang melihat ini sama dengan fenomena ketika Demokrat dulu tiba-tiba Ibu Ani menjadi wakil ketua di dalam Demokrat langsung dari 7% kan kurang lebih kan pada waktu itu. Nah, andai kata misalnya dia hanya 4% ya, tapi masuk di dalam parlemen. Bagaimana konstelasi dari kenaikannya ini terhadap perolehan suara PDIP? Apakah ada relasinya? Kan banyak orang mengatakan dia akan lebih banyak menarik suara PDIP. Karena orang tuanya kan ada di PDIP juga kebetulan. Kakaknya pun ada di PDIP. Ya, saya kira bukan itu, Bang. Kalau pemilih PDIP itu loyal. Yang 10% itu nggak akan pindah. Betul. Kedua, pemilih PDI itu ada unsur Ganjar Pranowonya. Ya. Nah, memang ada unsur Pak Jokowi. Ya. Nah, tapi kalau Pak Jokowi nggak pindah partai, Ya. memang betul Kaisang anaknya ada di sana. Tapi Pak Jokowinya sendiri ada di PDI Perjuangan. Ya. Terus gimana memindahkan suara itu ke Kaisang? Ya, tetapi paling tidak kan popularitas orang tuanya yang ada di dalam dirinya sendiri sekarang ini kan itu akan menjadi itu yang kita bahas. share dia. Ya. Itu yang kita bahas dari awal. Ya, betul. Memang partai ini tergantung kepada tingkat popularitas kepuasan terhadap Pak Jokowi. Ya, ya. Kalau Pak Jokowi tingkat kepuasan tinggi, dia kan juga mengalami ketinggian. Ya. Nah, cuma yang saya mau katakan itu Ya. tidak otomatis pemilihnya Pak Jokowi itu akan pindah ke PSI. Kenapa? Karena Pak Jokowi besar kemungkinannya nggak akan pindah partai. Betul. Dia akan tetap di PD Perjuangan. Betul. Sampai mungkin 2024. Ya. Kita nggak tahu setelah 2024 apakah Ya. beliau akan tetap di situ atau pindah partai gitu. Nah, bagaimana kemudian Pak Jokowi yang berada di PDI Perjuangan bisa memindahkan suaranya ke PSI? Kalau itu kejadian, ya tentu akan ditegur oleh partai PDI Perjuangan. Ya. Misalnya mengatakan bagaimana Anda masih jadi anggota partai politik tapi kok mengarahkan pemilih Anda supaya milih partai yang lain, kan nggak konsisten, Bang. Betul, betul. Gitu. Jadi agak sulit itu yang Nah, pertanyaan saya kemudian, oke. Kalau misalnya katakan dia 4%, dari mana suara itu sumbernya kebanyakan? kan saya nggak terlalu yakin tadi. Jadi saya nggak bisa jelaskan. Oke. Kan saya udah mengatakan saya nggak terlalu yakin. Oke, tapi peningkatan dari 1 koma pastilah. Oh iya. Ya, karena apa? Ribuan orang sekarang anak muda di berbagai daerah langsung mendaftar PSI. Iya, iya. Ya. Itu tadi memang seperti yang saya juga sebutkan. Fenomena awal. Saya juga menerima informasi itu dari pengurus-pengurus. Gitu. Ya, ya. Tapi yang itu yang saya sebutkan tadi, taruhlah misalnya kalau naik gitu. Ya tentu dari pengaruh identifikasi mereka terhadap ini partai anak muda. Ya. Nah, yang saya mau katakan itu ya sebesar apa yang saya justru khawatir
keterlibatan pemuda atau ketertarikan pemuda kepada mereka menurun seiring dengan makin tidak jelasnya kepemudaan di dalam diri mereka itu yang Ya, jiwanya tadi. jiwanya, karena kelihatan mereka Ya. lebih bapaisme gitu Ya, ya. ya. Nah yang kedua tentu saja dari pemilih Pak Jokowi yang fanatik gitu Ya, ya. ya. Nah cuman lagi-lagi persentasinya berapa kalau selama Pak Jokowi masih tetap berada di PDIP. Perjuangan gitu. Nah itu kan sumber-sumber mereka memang gitu. Jadi setidaknya menurut saya dari dua sumber ini Bang, ya anak-anak muda ataupun pemilih Pak Jokowi gitu. Ya. Nah di luar itu saya kira mereka nggak punya sumbangan yang cukup signifikan. Nah oleh karena itulah kemudian tetap saya mengatakan saya nggak terlalu yakin mereka bisa mendapat 4% gitu. Ya, Karena sumbernya saya nggak lihat. ya. Gitu. Kalau mereka mau mencitrakan sebagai pemuda partai politik anak muda, lo ini tergantung bapak gitu. Ya, ya. Kan mereka selalu kampanye begitu, tegak lurus dengan Pak Jokowi gitu. Ya, ya. Itu kan apa istilahnya itu ya, slogan yang pernah kita dengar di zaman Orde Baru gitu loh. Tegak lurus Tegak pada lurus pada Soeharto. Pak Harto. Sebagainya, kan? Jadi itu yang saya sebut ini kok partai anak muda yang kelihatan menjadi bapaisme gitu. Ya, ya. Bahkan PDI Perjuangan sendiri yang merupakan partainya presiden nggak pernah mengungkapkan istilah tegak lurus kepada Pak Jokowi itu gitu. Hanya mereka yang mengatakan tegak lurus ya seperti relawan-relawan Pak Jokowi juga kan selalu mengatakan tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus. Yang saya sebutkan udah nggak tepat sebetulnya sebut relawan yang kayak begituan gitu loh. Kenapa? Ya kan relawan itu dia menyatakan dukungan kepada presiden yang didukung oleh dia itu selama benar. Kalau nggak benar ya dikoreksi. Namanya relawan, saya nggak bayar, saya kan nggak dibayar untuk mendukung Anda. Ya, Kenapa saya harus mendukungnya bisa-bisan? Ya, ya, ya. Iya kan? Berarti relawan tanpa reserve. Oh, itu makanya bukan lagi relawan, Bang. Relawan itu rasional. Iya, Kalau you baik kita dukung, kalau you nggak baik kita Iya, koreksi. iya, Gitu. iya, iya. Jerawan yang berjarak. Apalah namanya? Saya juga udah kurang tahu lagi istilah. Ya, apa istilah-istilah gitu. ya. Iya. Ya, jadi memang yang saya undang beberapa orang ke sini ya agak beda memang pendapatnya Bung Rai terhadap prospek dari apa itu dari PSI ya. Karena kebanyakan mengatakan ini akan masuk ke parlemen. Bahkan ada yang mengatakan bisa 7% suaranya. Ya. Ya, tapi yang paling fundamental perbedaannya adalah dia tidak mengatakan bahwa ada kelemahan soal bapaisme tadi. Ya, dia tidak menyebutkan itu yang terlalu bergantung pada popularitas Pak Jokowi. Ya, justru dia melihat dari sisi positif Pak Jokowi sekarang sedang tinggi-tingginya approval ratingnya, sehingga inilah yang akan mereka rebut Iya, sebagai yang sumber. tinggi itu kan 2 bulan yang lalu, Bang. Kalau survei sekarang kan relatif agak stagnan, bahkan punya kecenderungan untuk turun. Ya. Kalau 2 bulan yang lalu sih tinggi. Tingkat kepuasan ini ukurannya bulanan kok. Bulan ini bisa tinggi, bulan depan bisa turun, bisa lagi naik, tapi bisa lagi turun. Ya. Cepat kok gitu. Ya. Nah, kalau sekarang ini kalau kita uji tadi misalnya ada soal kasus Rempang, ada kasus di sana, ada KSAN. Kita nggak tahu lagi nih soal SYL dengan soal Pak Firly, gimana presiden menyikapinya gitu kira-kira dan seterusnya itu. Ini semua akan membentuk image orang untuk mengatakan ya kita nggak bisa dong begini dan seterusnya gitu. Jadi nggak bisa patokan menurut saya tingkat Yang kepuasan 2 bulan lalu untuk mengukur situasi yang kekinian, ditambah lagi ya ada pengangguran yang makin membesar ya, kemudian kebutuhan pokok yang Meningkat harga harganya, meningkat gitu. Kalau mungkin kita survei sekarang mungkin situasinya udah agak berbeda. Apalagi Bang, ini yang penting. Dia kelihatan berbeda dengan PDI Perjuangan juga. Dalam hal Hah? Dalam ya orang apa aja halnya, tapi orang lihatnya dia beda dengan PDI. Gitu. Khususnya mungkin soal capres dan cawapres gitu. Nah, sementara menurut saya penyumbang terbesar tingkat kepuasan itu warga PDI. Gitu. Jadi kalau dia seperti meninggalkan PDI, ya bisa otomatis ini akan sangat turun. Penyumbang terbesar tingkat kepuasan ini loh Bang. Ya, Gerindra itu menyumbang seingat saya di bawah 30% tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Jadi lebih banyak orang yang nggak puas di Gerindra ketimbang puas kepada presiden. Sebaliknya kalau di PDIP full ya, tinggi ya. 70 hampir mencapai 80%. Orang warga PDI yang mengatakan puas pada Pak Jokowi. Jadi kalau dia kelihatan berbeda dengan PDI, yaitu
otomatis akan merosot tingkat kepuasan itu. Gitu. Nah itu mungkin menurut saya di satu segi yang membuat Pak Jokowi ya seperti istilah kita dulu di sini Bang ya, membuat politik keseimbangan itu, bandul, mengayun, gitu ya. Mungkin dia punya kecenderungan ke sana, tapi dia nggak berani ninggalin ini gitu loh, terus terang-terangan. Gitu. Nah kalau kita lihat di dalam rangka itulah Bang, saya mengatakan meskipun Kaisang di situ dia nggak akan pindah partai. Oh iya, tentu dong, tentu kalau sekarang. Setidaknya sampai 2024. Ya, tapi dia kalau jaga ini terus. Ya, tapi kita lihat dulu waktu Munas. Dia bilang sama ya itu bagian dari keseimbangan itu kan. Ya, setelah habis Munas kan dia ketemu dengan relawan-relawannya kan. Ya. Nah malamnya relawannya datang ke rumah Prabowo kan. Ya itu dia. Untuk menyatakan dukungan. kita udah bahas ini Bang. Politik keseimbangan kan. Ya, tapi dulu. Di Rakernas itu dia puji-puji. Ya. Kan? Lebih dari setengah anggota kabinetnya dia angkut. Ya. Untuk menghadiri Rakernas itu. Ya. Menunjukkan betapa dia kelihatan dekat sekali dengan PDI Perjuangan. Besoknya dia ketemu dengan 2-3 organisasi relawan, malamnya salah satu organisasi relawan itu ketemu dengan Pak Prabowo menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Abang mau baca apa itu? Iya, saya baca bandul itu lagi jalan. Tetapi yang menarik di sini kalau kita udah bahas dari dulu itu. Ya, ikutin telunjuk, iya kan, telunjuk Pak Jokowi kemana kan. Nah, tetapi kita lihat waktu survei dari 2 bulan lalu Pak Prabowo di bawah. Agak jauh di bawah sebelum U20, Pak. Backbound lagi dia rebound. Tetapi sekarang Pak Prabowo sudah menyalip. Walaupun margin of error, tapi udah ada suatu terasa perbedaan. Artinya bandul itu sebulan lalu waktu kita bicara, momentum asosiasi dari para orang-orang yang di sekitar dari Pak Prabowo mengkapitalisasi kebersamaan dengan Pak Jokowi itu sangat tinggi hasilnya. Iya. Lebih dari 7-8%. Yes. Nah, jadi kalau sekarang dia agak bandul ke sini, terus ke kanan lagi kemarin waktu sehabis acara dari Pak Jokowi langsung mendukung Prabowo, sepertinya LSI ini mengatakan 11%, itu sudah terlihat keuntungan yang diraih oleh Pak Prabowo. Iya. Artinya jangan-jangan memang itu bandul yang disasar dari awal. Sampai kemudian ada putusan MK. Ya. Kalau ada putusan MK dan MK itu membolehkan 35 tahun sebagai calon presiden wakil presiden, selesai Pak. Nggak ada lagi cerita. Maksudnya gimana nih? Ya udahlah. Nggak, tapi kalau saya lihat dari analisa Bung, lebih kepada suatu kehati-hatian untuk pengambilan keputusan dari pihak Jokowi yang sekarang yang menjadi pemilik bandul ini kan. Jangan sampai menjadi semacam efek negatif pada yang dia hadapi kan, itu kan. Saya kira kalau beliau benar-benar nggak bisa membuat keseimbangan itu, ya itu akan memukul balik. Ya. Kan, kita juga bisa menduga akan ada yang sakit hati dari suasana ini gitu. Nah, jadi mungkin merasa dipermainkan, ya. Ada yang merasa Anda ini kok nggak balas budi, ya kan? Dan sebagainya gitu. Bahkan dalam kondisi seperti sekarang aja juga kita udah mendengar suasana itu kan, suasana di mana mereka merasa apa istilahnya itu ya, ini susah menebak kemana sih sebetulnya Pak Jokowi ini gitu ya. Nah, apakah ke sana, apakah ke sini? Karena pada saat yang bersamaan, ya orang-orang ini juga susah mengambil keputusan, gitu. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya kita katakan kita ikut, kan kita bukan nggak pernah sih, kan kelihatan Pak Jokowi nggak mau sama kita dekat-dekatan, kan kira-kira gitu. Sebaliknya, kalau kita katakan kita putus, jangan-jangan Pak Jokowi nggak mau putus nih. Nah, itu kira-kira. Jadi membuat juga langkah beberapa pihak dalam kondisi yang kayak begini ini juga agak tanggung. Mau melangkah sendiri, jangan-jangan beliau mau ikut gitu. Tapi kalau kita mau ikutkan dia, jangan-jangan nggak mau. Kira-kira gitu loh. Nah, dalam satu analisa di media, saya dengar bahwa pihak PDIP katanya sudah menganggap tidak terlalu lagi mengharapkan Jokowi ada di dalam pemenangan itu ini. Yang saya sebutkan tadi. Baru aku sebutkan tadi, Bang. Kita mau melangkah sendiri, jangan-jangan dia mau ikut gitu loh, Bang. Ya kan?
Ya, sementara kita mau ikutkan dia, jangan-jangan dia nggak mau gitu. Nah, Iya, itu iya. menurut saya, Abang udah mempertegasnya, Iya. yang boleh jadi dialami oleh PDI ini sekarang. Iya, iya. Mau jalan sendiri, Iya. jangan-jangan kawan ini mau ikut. Iya, gitu kan. iya. Tapi kalau kita mau ikutkan, jangan-jangan dia nggak mau. Punya hati, ya kan? Punya tambatan yang lain Iya, gitu kan. iya, iya. Jadi serba repot.